Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komennya bosku. Bab 16. Petik 2. Gangster itu adalah ayahku. Titik. Bang, terdengar suara benturan fisik, dan Long Zaitian mendarat di tulang rusuk mencarinya. Menendang seluruh tubuhnya beberapa meter jauhnya, dan ini masih dalam kondisi kekuatannya. Puff. Zhao Tai jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Secara umum, jika itu hanya tendangan biasa, tidak mungkin terlempar sejauh ini, tetapi Long Zaitian memberinya dengan tendangan ini, dia merasa organ-organ internalnya tampak terguncang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dia masih ingin bangun dari tanah, tetapi dia merasa tubuhnya kehilangan kekuatan untuk sementara waktu, dan akhirnya bangkit sedikit, dan seluruh orang itu takut lagi, merasa sedikit pusing di depannya, dan kemudian pingsan. Pada saat ini, Long Zaitian melihat sekeliling ke penjaga keamanan yang tergeletak di tanah di sekitarnya. Para penjaga keamanan itu takut untuk bersembunyi kembali ketika mereka bersentuhan dengan mata Long Zaitian, seolah-olah ada iblis yang tak tertandingi di depan mereka. Meskipun luka mereka tidak terlalu serius, Long Zaitian memancarkan aura yang membuat mereka merasa ketakutan dan bahkan tidak berani menatap Long Zaitian. Jangan khawatir, kamu tidak bisa mati, dan kamu tidak perlu membayar beberapa obat untuk sembuh. Aku tidak berniat membunuh orang hari ini, aku hanya bermain denganmu. Long Zaitian melihat ke keamanan penjaga dan berkata, setelah dia selesai berbicara, dia bahkan pergi ke lift menekan tombol lantai 48. Di lantai 48, di luar ruang konferensi grup Longteng, seorang gadis berusia 18 atau 19 tahun sedang duduk di area istirahat di luar ruang konferensi. Karena ruang konferensi mengadakan pertemuan, hanya ada seorang gadis di sekitarnya. Hanya pada saat ini, dia melihat seorang pria berjalan dengan seorang anak di lengannya. Hei, siapa kamu dan mengapa kamu di sini? Qin Xiaomeng menghentikan Long Zaitian dan bertanya. Apakah ruang konferensi di sana? Tanya Long Zaitian. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Qin Xiaomeng melihat pakaian orang yang datang, dan sangat waspada. Secara umum, di tempat-tempat seperti gedung Longteng, kamu tidak bisa masuk tanpa pakaian yang layak. Berpakaian seperti Long Zaitian, seperti udik desa. Dengan cara yang sama, penjaga keamanan di pintu benar-benar membiarkannya masuk. Saya mencari Qin Yuanlin. Jawab Long Zaitian. Apa yang kamu minta pada ayahku? Bagaimana kamu bisa masuk? Apa yang dilakukan penjaga keamanan di pintu untuk makan, dan siapapun yang masuk? Qin Xiaomeng menjadi marah, melihat penampilan orang ini yang biasa-biasa saja dan berpakaian begitu santai, dia bukan orang kelas atas pada pandangan pertama. Apakah kamu berbicara tentang penjaga keamanan di pintu? Mereka semua dirobohkan. Long Zaitian berkedip dan berkata, kamu kentut. Mereka dirobohkan. Bagaimana mungkin? Penjaga keamanan kelompok kami semua dilatih oleh Nona Ben. Siapa yang bisa merobohkan begitu banyak penjaga keamanan? Qin Xiaomeng segera menjadi tidak senang ketika dia mendengar kata-kata Long Zaitian. Aku mengalahkannya. Aku ingin melihat Qin Yuanlin. Mereka tidak mengizinkanku masuk, jadi aku mengalahkan mereka semua. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelepon meja depan. Long Zaitian berkata terus terang. Aku tidak percaya. Setelah mendengar ini, Qin Xiaomeng dengan cepat mengeluarkan teleponnya dan menelepon meja depan, bercanda. Penjaga keamanan grup Longteng mereka berbeda dari penjaga keamanan biasa, karena dia suka menari dengan pisau dan senjata sejak dia masih kecil karena alasannya, Qin Yuanlin juga menyerahkan tim keamanan kepadanya untuk pelatihan. Apalagi efek pelatihannya juga sangat bagus, Satpam grup Longteng sama sekali tidak masalah saat keluar. Nona, ada sesuatu yang buruk. Seorang gangster baru saja masuk, Anda harus berhati-hati. Tepat setelah telepon terhubung, ada suara ratapan di ujung telepon. Mendengarkan suara telepon yang tak terduga, Anda dapat membayangkan bahwa lantai bawah sudah berantakan. Gangster apa? Gangster mana? Qin Xiaomeng tercengang, kecuali paman yang aneh dengan seorang anak, apakah ada orang lain di sini? Nona muda yang cantik, gangster yang dia bicarakan adalah ayahku, dan ayahku mengalahkan mereka semua. Pada saat ini, Long Xiaoxi berkata dengan bangga, seolah memamerkan prestasinya. Kalian, Qin Xiaomeng terdiam, di mana dia bermain? Di mana Zhao Tai? Di mana Zhao Tai sekarang? Qin Xiaomeng bertanya lagi. Dia sekarang pada dasarnya yakin bahwa yang disebut gangster adalah paman aneh di depannya. Orang bernama Tai itu. Dia bilang dia adalah ahli nomor 1 dari grup Longteng, dan dia menghentikanku untuk membiarkanku masuk, jadi aku menjatuhkannya. Long Zaitian berkata lagi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana ahli yang telah aku kembangkan dengan hati-hati dapat dengan mudah dikalahkan olehmu? Aku tidak percaya, aku tidak mendengarkan, kamu paman yang aneh. Mendengar berita ini, Qin Xiaomeng jelas sedikit tidak dapat diterima, dan menutup telinganya. Itu juga disebut master. Long Zaitian tiba-tiba merasa sedikit lucu dan mencibir. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menuju ke ruang konferensi. Menghadapi ejekan Ciguoguo ini, Qin Xiaomeng menjadi sangat marah saat melihatnya. Kamu paman yang aneh, berhentilah untukku. Qin Xiaomeng tiba-tiba bergegas di depan Long Zaitian dan menghalangi jalan Long Zaitian. Kakak,
Hemat waktumu, kamu tidak bisa mengalahkan ayahku. Orang besar tadi, begitu kuat dan begitu besar, tidak bisa mengalahkan ayahku. Kamu sangat kurus dan sangat kecil. Gadis kecil itu berkata. Qin Xiaomeng memberi isyarat dengan jelas, dan kemudian melihat sosok Qin Xiaomeng dengan penasaran. Diejek oleh seorang gadis kecil, Qin Xiaomeng hampir pingsan di tempat, terutama setelah memperhatikan mata gadis kecil itu, dia bahkan lebih putus asa, dia dihina oleh seorang gadis kecil, ini adalah penghinaan Qi Guoguo. Apa yang begitu kurus, sangat kecil? Di mana wanita muda ini? Qin Xiaomeng kehabisan napas dan berkata, siapa orang-orang ini, begitu muda, bagaimana dia bisa berbicara kejam? Kamu kecil di mana-mana. Sungguh wanita yang menyedihkan. Gadis kecil itu mengedipkan matanya dan berkata dengan nada yang sangat tulus. Mendengar kata-kata ini, Qin Xiaomeng hanya merasa pusing. Apakah ini gadis kecil dengan lidah tajam pamungkas yang legendaris? Sepasang ayah dan anak yang luar biasa macam apa ini? Oke, Nona, tolong lepaskan saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Long Zaitian tidak punya waktu untuk mengobrol dengan wanita muda ini, jadi dia berkata. Jangan pikirkan itu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sangat pandai bertarung? Kamu juga merobohkan orang-orang yang aku latih, dan menjatuhkan Cao Tai. Nona Ben tidak percaya. Jika kamu ingin melihat ayah, kamu bisa mengalahkanku dulu. Qin Xiaomeng dengan wajah tegas. Aku tidak akan mengasihani Xiang Qiyu, tapi jangan salahkan aku. Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya, berkata dengan agak penasaran. Jangan menggertak di sini, turunkan anak kecil itu dulu, dan tunggu wanita ini membersihkanmu, lalu bersihkan gadis kecil yang beracun ini. Qin Xiaomeng berkata dengan marah, merasa sedih, berpikir wanita tertua dari keluarga Qin, bagaimana dia pernah menderita keluhan seperti itu, dan bagaimana orang berani mengatakan bahwa dia kecil. Bab 17. Aku benar-benar seekor anjing. Kamu pergi ke sana dan duduk dulu, ayah akan menemukanmu setelah menyelesaikan urusan ini. Long Zaitian melepaskan Long Xiaoxi turun, menunjuk ke kursi di sebelahnya, dan berkata. Oke, Long Xiaoxi menjawab dengan patuh, lalu berjalan dan duduk di kursi. Ayo, biarkan aku melihat apa yang bisa kulakukan. Qin Xiaomeng berkata dengan agresif, dan menyerang Long Zaitian. Langkah itu sia-sia, karena fondasinya tidak kokoh, dan saya belum memulai. Saya harus mengekspos tujuan serangan saya terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa literasi tempur sangat buruk. Long memandang Qin Xiaomeng dari atas ke bawah, menggelengkan kepalanya, dan cukup kecewa. Kamu, lihat triknya. Berulang kali dan berulang kali dihina, Qin Xiaomeng. Marah. Dia maju selangkah dan meninju wajah Long Zaitian, tetapi naga di langit, dia berdiri diam. Dia hanya menjentikkan tangannya, dan tinju Qin Xiaomeng yang terlihat kuat dan cepat ditepis dengan ringan. Ketika dia meninju, dia dengan mudah diberhentikan. Qin Xiaomeng sedikit tercengang. Ketika dia meninju, mengapa sepertinya dia memukul kapas? Paman aneh ini sepertinya tidak memiliki energi sama sekali, jadi dia mengabaikan pukulan. Ini adalah apa yang terjadi. Yah, aku akan berdiri di sini. Jika kamu bisa mengalahkanku mundur satu langkah, bahkan jika aku kalah, aku, Long Zaitian, tidak akan memasuki pintu keluarga Qinmu mulai sekarang. Long Zaitian menyelesaikan Qin. Setelah serangan Xiaomeng, dia merenung sejenak sebelum berbicara. Kamu terlalu banyak membual. Sebagai wanita tertua dari keluarga Qin, dia belum pernah melihat orang yang sombong seperti itu. Biasanya, orang yang sombong selalu dia. Selama dia ada, tidak ada yang bisa sombong. Saat berbicara, Qin Xiaomeng menendang Long Zaitian dengan kaki tinggi lagi, tetapi dia masih dengan mudah diselesaikan oleh Long Zaitian. Bahkan Long Zaitian terlihat sangat santai, seolah-olah serangan Qin Xiaomeng tidak benar sama sekali. Dia tidak melakukannya, membuat ancaman seperti itu. Ayo lagi. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, sangat kecewa. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, kemarahan di hatinya menjadi semakin tidak nyaman, dan dia terus-menerus menyerang Long Zaitian, tetapi itu tidak ada gunanya. Meskipun Long Zaitian telah melawannya hanya dengan satu tangan, dia masih tidak bisa memaksa Long Zaitian untuk mundur setengah langkah, sampai akhir, Qin Xiaomeng kelelahan dan kehabisan napas. Nona cantik, aku bilang kamu tidak bisa mengalahkan ayahku, tapi kamu tidak percaya. Pada saat ini, gadis kecil yang sedang menonton pertunjukan yang bagus itu berbicara tepat waktu. Bagaimana dengan itu, bisakah kamu mengaku kalah sekarang? Tanya Long Zaitian. Mengakui kekalahan. Saya tidak akan mengakui kekalahan, saya akan menggigit Anda sampai mati. Qin Xiaomeng benar-benar marah dengan pasangan ayah dan anak yang luar biasa ini, otaknya bergegas, dia kehilangan akal sehatnya, memeluk lengan Long Zaitian, dan menggigitnya. Rasa sakit yang menusuk hati ketika itu. Datang, Long Zaitian sedikit mengernyit. Kamu anjing. Santai. Long Zaitian terdiam, dan berteriak dengan suara yang dalam. Itu benar, aku benar-benar seekor anjing. Saya tidak akan melepaskan, Anda menggertak wanita, Anda bukan laki-laki, saya akan menggigit Anda sampai mati. Qin Xiaomeng menggigit lengan Long Zaitian dengan kuat dan berkata dengan suara samar. Aku belum mandi selama seminggu.
Jika kamu pikir rasanya enak, kamu bisa menggigit seperti ini. Long Zaitian tidak punya pilihan selain mengatakannya. Mendengar apa yang Long Zaitian katakan, Qin Xiaomeng langsung meludah. Bah, menjijikkan. Qin Xiaomeng merasa jijik, tetapi pada saat ini, Long Zaitian memukul mundur Qin Xiaomeng. Hei, paman aneh, apa yang kamu lakukan? Untuk mencegahmu terus menjadi iblis. Long Zaitian berkata dengan enteng. Dasar bajingan, lepaskan aku. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan memanggil seseorang. Ayahku ada di ruang konferensi. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan memanggil ayahku. Keluar. Qin Xiaomeng mengancam, sejak kecil, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Lalu siapa namamu? Long Zaitian hanya berkata ringan. Wow, ayah, seseorang memukuli putrimu dan melakukan sesuatu pada putrimu. Keluarlah dengan cepat, putrimu akan segera mati. Qin Xiaomeng tiba-tiba menangis. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, intuisinya menjadi hitam. Pada saat ini, pintu ruang konferensi di depan tiba-tiba terbuka, dan seorang pria paruh baya keluar. Ayah, selamatkan aku, paman mesum ini menyerangku. Qin Xiaomeng berteriak cepat ketika dia melihat ini, di belakang Qin Yuanlin, ada banyak karyawan dan manajemen perusahaan. Kamu, siapa kamu? Lepaskan putriku cepat. Qin Yuanlin langsung panik ketika melihat situasi ini. Lepaskan Nona, atau kita panggil polisi. Apa yang dilakukan penjaga keamanan di bawah? Membiarkan orang seperti ini masuk akan membahayakan keselamatan Nona. Orang-orang di sekitar Qin Yuanlin juga berkata, dan untuk sementara, situasinya menjadi tegang ketika dia bangun, seseorang bahkan mengeluarkan telepon dan hendak memanggil polisi. Qin Yuanlin, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar menjanjikan. Aku membawakanmu apa yang tidak kamu dapatkan di gunung yang sepi di tepi sungai, tetapi kamu ingin memanggil polisi dan menangkapku. Long Zaitian melepaskan Qin Xiaomeng, dan menatap Qin Yuanlin dengan nada dingin dan otentik. Menyentuh mata Long Zaitian, tubuh Qin Yuanlin bergetar untuk sementara waktu. Betapa familiar tampilan ini, dia hanya melihatnya dari mata satu orang, niat membunuh semacam ini, hanya satu orang yang bisa memberinya. Ketika Long Zaitian menyebutkan gunung yang sepi di tepi sungai, dia lebih yakin dengan tebakannya, dan tatapannya ke arah Long Zaitian berubah dari kebencian menjadi rasa terima kasih. Hentikan semuanya untukku, jangan panggil polisi, kalian semua turun. Kata Qin Yuanlin dengan nada agak bersemangat. Ketua, bagaimana ini bisa? Asal orang ini tidak diketahui, dan kemungkinan akan merugikan Anda dan nona muda itu. Ya, mari kita panggil polisi dan tangkap dia. Atau, mari kita pergi bersama dan menangkapnya. Tidak apa-apa. Setelah mendengar kata-kata Qin Yuanlin, semua orang membicarakannya, dan kali ini juga saatnya untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Apakah kamu mendengarku? Pria ini adalah teman lamaku, dia tidak akan menyakitiku. Wajah Qin Yuanlin sangat buruk, dan dia sangat serius. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua saling memandang dengan cemas, dan mereka tidak terlalu mengerti, mungkinkah sikap Qin Yuanlin sangat berbeda karena dua kata dari orang yang tidak dikenal ini. Meskipun mereka memiliki keraguan di hati mereka, mereka pergi dengan kecurigaan. Setelah semua orang pergi, Qin Yuanlin akhirnya menghela nafas lega. Penolong, tolong bicara di dalam. Qin Yuanlin datang ke Long Zaitian, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat. Jika ada orang lain di sana, dia pasti akan terkejut. Qin Yuanlin dapat dianggap sebagai kaisar lokal di kota Linjiang. Orang seperti itu bahkan akan memikirkan orang dusun yang tampak buruk. Ayah, apa yang kamu katakan? Qin Xiaomeng juga sedikit terkejut, dan beberapa tidak bisa mempercayai telinganya, tentang apa ini.